Halo gengs, Koca. Jadi kemarin ini kan gue ada bikin video soal cobain mouse dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan actually Logitech ada lihat video itu dan tawarin gue untuk cek mereka punya webcam, like semuanya gitu. Dan kita bakal lihat dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Jadi gue dikirimin semua webcam ini dan of course juga nggak ada bayaran apapun di sini. Ini bukan video sponsor, gue cuman bakal cek webcamnya aja. Dan kita bakal lihat aja yang mana yang paling pas buat kalian mungkin. Yang mana yang kalian harus beli. Apakah itu yang paling murah, atau yang paling mahal, atau yang tengah-tengah. Kita cek. Oke, biar nggak kelamaan, kita bakal langsung unboxing satu persatu aja. Kita mulai dari yang paling murah dulu. Oke, yang pertama ini yang termurah harganya di 366.000. Ini yang seri C270. Cuma bisa sampai 720 30 fps. Oke, boxnya sih biasa aja sih, dan ya kita buka aja. Gila, ini webcam sekecil ini, box segede ini. This is it, webcam Logitech termurah. Coba kita cabut dulu ini, biar kalian dengar suaranya. Kabel USB standar yang kayaknya sih cukup panjang. Jadi bisa colok ke PC kalau misalkan PC kita jauh. Ya, cukup lah panjangnya. Oke, kalau kita lihat dari boxnya, ini built-in noise reduction mic. Jadi kita ada mic langsung di dalam sini, which is nice I guess. Dan ya kita bakal coba lihat aja kualitas gambarnya dan juga kualitas mic-nya. Oke, inilah hasilnya dari webcamnya. Gue rekamnya itu lewat OBS langsung, dan gue juga actually bisa lihat di sini. Dan dari apa yang gue lihat sih, oke lah, definitely udah cukup untuk voice call atau untuk Zoom meeting buat kerja WFH gitu-gitu. Dan juga suara gue ini langsung masuk ke mic-nya dari webcamnya ini. Jadi ya gimana kualitasnya dan juga suaranya. Ya paling itu aja. Sekarang kita move on ke webcam yang kedua. Oke, kita sekarang masuk ke yang kedua termurah. Ini harganya di 485.000 yang versi C310. Tetap 720, jadi masih belum bisa Full HD ya. Dan ini kita boxnya lebih kecil. Ini di boxnya at least ada ilustrasi cara pasangnya gitu. Sebenarnya sama aja sih, 720 dan juga noise reduction mic. Kalau gitu ini sama yang lebih murah apa bedanya dong? Hal yang berbeda dari gue lihat itu adalah ini boxnya lebih besar, dan juga ini cuma tulisannya Windows dan Mac, sedangkan ini bisa Chromebook. Desainnya agak beda sedikit sih, tapi gue rasa kayaknya dalam kualitas mungkin aja nggak ada perbedaan. Oke, nggak apa, kita coba lihat aja ini kualitas gambarnya seperti apa dan juga suaranya. Jadi inilah kualitas dari webcam yang sekarang ini, dan dari yang gue lihat sih ya, kayaknya nggak ada beda apa-apa ya dari segi kualitas gitu. In fact sebenarnya perbedaan dari ini sama sebelumnya itu di boxnya tertulis kalau ini support di Chromebook, sedangkan yang satu lagi nggak ada. Jadi ya mungkin itu aja perbedaannya. Dalam segi kualitas sih gue lihat sama aja. Tapi ya inilah kualitasnya dari rekamannya dan juga suaranya. Sekarang kita move on yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk yang ke tengah-tengah. Ini di harga 599.000. Dan ini packagingnya, ini balik lagi ke yang gede. Ini yang seri C505, tetap 720. What's up with this? Kita udah naik sekitar 200-an ribu dan masih kualitasnya di 720. What? Kalau dari boxnya doang, gue bisa lihat ini fitur yang beda itu adalah ini tulisannya mono long range mic. Jadi ini bisa sampai 3 meter, sedangkan ini cuma sampai 1,5 meter. Dan ini juga ada long cable for flexible setup. Apakah itu worth it nambah 100-an ribu gitu dari yang sebelumnya? Kita bakal lihat. Kenapa packagingnya balik gede coba? It's so weird. Oke, ya langsung kerasa sih ini kabelnya jauh lebih banyak daripada yang satu lagi. Ini yang sebelumnya. Ini kabelnya lebih dikit, kelihatan kan ini kabelnya lebih banyak. Maybe kalau kalian punya setup yang PC-nya jauh banget, dan ya gua rasa sih semua mounting systemnya dari tadi yang kita lihat. Ini yang pertama, ini yang kedua, semua mounting systemnya sama sih. Mereka nggak ada beda sama sekali. Oke, tapi ya kita lihat aja dia punya image quality kayak gimana dan juga suaranya kayak gimana.
Oke, jadi inilah yang ketiga. Nah, sebenarnya gue udah lihat yang ini, dan ini tuh yang bisa nangkep suara walaupun kita 3 meter jauhnya gitu. Dan gue mesti ngomong pelan-pelan sekarang. Kalau nggak, suaranya klip. Itu actually udah klip dari tadi, gue udah lihat itu levelnya. Jadi literally ini tuh webcam yang sama yang dua yang tadi. Tapi menurut gue ini dia punya mic internalnya tuh sensitifnya udah dinaikin. Jadi lebih sensitif aja sama suara. Kalian juga pasti lebih dengar suara gitu lebih banyak daripada yang tadi. Which gue sih kurang suka ya. Dalam segi suara sih gue dengerin tadi ini yang paling gue nggak suka. So ya, oke, kita move on yang keempat. Oke, sekarang yang keempat ini akhirnya harganya udah mulai ke deket-deket 1 juta. Ini di 979.000. Dan akhirnya kita udah punya 1080p. Dan ini yang seri C920 Pro. Oke. Packagingnya mungkin lebih keren sih karena ada warna hitam di sini. Kerasa kayak lebih profesional aja gitu kalau ada warna hitam. Tapi ya, kita coba cek dulu. Oke, right away terlihat lebih keren produknya ya dibanding yang tadi misalkan. Tapi ya, webcam buat apa sih keren-keren? Untuk di kakinya juga ini lebih gede dan ini overall lebih berat sih barangnya, lebih premium lah. Oh, ada mount buat tripod dan yang lain dari tadi nggak ada. Jadi ini kayak bisa mount di tripod, nggak cuma di atas monitor. Oke, untuk ini kita bakal cek juga kualitasnya dan juga mic-nya itu kayak gimana. Oke, finally kita masuk yang ke Full HD. Tapi nggak tahu kenapa ini terang banget. Semua settingan dari webcam itu semua sama, auto white balance, auto brightness. Jadi ini nggak tahu kenapa nggak adaptasi sama lightingnya. Gue overblown banget yang dari gue lihat. Dan juga white balance-nya agak ungu banget di sini. Why? Oke, jadi kalau untuk brightness kayaknya gue udah lumayan fix sedikit. Sekarang kelihatan lebih netral. Tapi white balance-nya masih serasa ungu banget sih. Gue coba-coba lagi tadi malah jadi makin ngaco. Jadi ya, paling inilah hasilnya dari yang keempat webcamnya. Dalam segi kualitas sih gue bisa lihat ada improvement sedikit. Nggak banyak sih, tetap blur sih. Cuman kerasa lebih high kualitas gitu. Dan juga field of view-nya sekarang lebih luas, lebih dapet semuanya gitu ya, which gue lebih suka. Dan ini tuh dia punya sound itu udah stereo, sedangkan yang 3 tadi itu masih mono semua. Jadi hopefully ini suaranya lebih bagus daripada yang tadi. Dan juga yang terakhir ini tuh ada autofocus, coba kita coba. Fokus kan? No? Tuh, fokus tuh. Balik lagi. Oke, it works. Mungkin nggak secepat yang gua pengenkan, tapi at least ini bisa gitu. Jadi kalau kita perlu, ini bisa. Oke, jadi inilah kualitasnya. Sekarang kita masuk yang terakhir, yang termahal. Let's go. Oke, ini yang terakhir di harga 1.345.000. Jadi udah lumayan mahal sih ini. Dan packagingnya balik lagi ke kecil. What's up with that? Ini dia perbedaan hampir 400.000. Kelihatan dikit, ini ringnya ada warna biru, ini warna silver. Tapi ini cuma sampai 1080p. Nggak bisa at least 2K kek. I mean, udah naik 400.000 loh. Tripod included. What do you mean tripod included? Ada tripod kan di dalam sini? Coba buka dulu. Ini lebih berat sih. Oh, ada tripod. Wow, gue nggak expect, sumpah. Oke, jadi memory card gue full. Tadi gue nggak sadar dan gue tetap ngomong aja terus. Tapi ya, jadi yang kalian miss itu, ini memang ada tripod di dalamnya. Dan it's kinda cute actually. Look at that. Wow. Dan build quality-nya oke lah, lumayan lah. Cukup berat kok. Ada beratnya sedikit gitu, bukan yang kayak enteng-enteng kayak mainan gitu. Dan ya, maybe it's nice kalau kalian nggak mau taruh webcamnya di atas monitor kan. Oke, jadi ini webcamnya. To be honest, nggak terlalu beda jauh banget sih sama yang lebih murah tadi. Beda dikit lah, kalau diperhatiin banget baru bisa tahu perbedaannya apa. Tapi ya, since ini Full HD juga nggak bisa 2K, jadi gue bakal expect kalau ya hasilnya itu bakal 11-12 sama yang lebih murah tadi. Mungkin ini lebih mahal karena kita memang dapat ekstra barang gitu, kita dapat tripod. Tapi nggak apa, kita bakal cek gambarnya kayak gimana dan juga dia punya mic-nya.
Oke, sekarang adalah webcam yang termahal dan right away gue bisa lihat entah kenapa itu dia punya color lebih desaturated ya. Which personally gue sebenarnya suka-suka aja sih liatnya, kayak lebih keren gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa ini kayak ada vibe warnanya tuh lebih kurang gitu daripada yang tadi. Suaranya ini juga stereo dan juga ini bisa autofocus kayak yang tadi. Eh, Hello, oke, struggling dia. Hey, fokus. Oh my god. Oke, nggak tahu kenapa nggak secepat sama yang tadi. Mungkin kata lain nggak konsisten lah. Si satu lagi juga sebenarnya kadang cepet, kadang enggak, kadang bisa, kadang nggak bisa. Ini juga sama gitu, kadang bisa, kadang enggak, kadang dapet, kadang miss. Jadi nggak konsisten, mungkin kata-katanya lebih pas buat describe mereka punya autofocus. Tapi gua rasa sih untuk kualitas gambarnya ini 11-12 aja sama yang keempat tadi. Tapi setahu gua ini bedanya tuh ini ada software gitu. Cuman di box yang ini ada tulisan compatible sama Logitech software. Jadi gua bakal asumsi kalau yang lain itu nggak bisa. Oke, jadi inilah kualitasnya dari yang termahal. Let me know pendapat kalian kayak gimana. Oke, last but not least, gue dapat headset juga. Ini katanya cocok buat kayak meeting call gitu. Misalkan kalau kalian belum punya proper headset ya. Personally, gue nggak bakal beli kayak ginian sih buat cuman call meeting aja. Gue paling pakai headphone dari HP gitu yang kita dapat. Tapi nggak apa-apa, kita bakal cek aja. Siapa tahu kalian tertarik. Ini pakai USB colokannya tuh. Oke, so ada mic kecil di sini. Ada included mic. Ini build quality-nya agak clumsy sih. Ini harganya di 555.000 dan ini nggak kerasa 555.000 to be honest. Ini udah jelas nggak nyaman sih. Gue sama sekali nggak suka sama headphone yang kayak gini. It's a no-no for me. But it's okay, kita bakal tes aja keenakannya kayak gimana. Dan juga sound quality dari si microphone bawaannya ini. Nah, sekarang kita dengerin suara itu dari mic ini. Dan actually gue udah dengerin sih tadi bolak-balik ini sama itu. Dan memang ini lebih clear gitu. Dan surprise ya, ini sebenarnya nggak separah itu sih. Ini kayak lumayan nyaman lah, oke. Memang telinga kita jadinya kejepit semuanya. Karena dia punya earpad itu nggak kayak yang biasa kita pakai ya. Tapi karena ini sangat ringan dan literally ini bisa dibilang clamping force-nya tuh hampir nggak ada gitu. Dia cuman kayak stay aja gitu di situ. Jadi untuk sekarang sih telinganya sama sekali nggak kerasa apa-apa. So ya inilah suaranya. Let me know apa pendapat kalian. Oke, jadi setelah gua liatin semua footage-nya dan gua banding-bandingin gitu, mari kita garis sebuah kesimpulan. Jadi kalau misalkan kalian udah punya laptop yang udah ada webcamnya of course dan juga udah ada mic built-in-nya, dan yang kalian lakukan itu cuman meeting call kayak Zoom call, WFH dan lain-lain kayak gitu, dan gak usah beli semuanya. Yes, kualitas webcam ini lebih oke mungkin daripada webcam bawaan dari laptop kalian. Gue actually coba pakai webcam dari gue punya laptop dan bandingin di posisi yang sama dan juga di keadaan lighting yang sama. Dan yes, memang yang webcam ini lebih bagus gitu. Bahkan webcam yang termurah aja menurut gue lebih oke. Tapi kualitas webcamnya juga gue rasa udah cukup banget untuk sekedar video call gitu. Plus kita juga mesti faktor kita punya kualitas internet lah. So ya, yeah. Jadi kalau kalian udah punya laptop yang ada webcam bawaan, then yes, nggak usah beli webcam lagi. Nah, kalau kalian pakai komputer, pakai desktop gitu, di mana monitornya itu nggak ada webcam, dan bolehlah beli yang termurah aja kalau misalkan kerjaan kalian itu hanya untuk meeting, video call, WFH, dan lain-lain kayak gitu. Nggak perlu beli yang kedua, nggak perlu beli yang ketiga, dan certainly nggak perlu beli yang termahal kalau hanya untuk cuman video call gitu doang. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai webcamnya untuk streaming, bolehlah pakai yang C920 atau yang C922. Gue cek di Twitch-nya Kevin Anggara, ternyata dia juga pakai webcam Logitech C920. Jadi kalau buat dia cukup, buat kita kenapa enggak?
Karena menurut gue kalau streaming itu audience bakal lebih apresiasi lah kalau kita punya kualitas webcam itu lebih bagus gitu. Sedangkan kalau cuman video call gitu ya itu nggak perlu-perlu banget. Oke, jadi konklusinya kalau kalian casual user doang boleh pakai yang termurah aja. Tapi kalau kalian misalkan mau streaming boleh consider yang keempat atau yang termahal sih. Yang termahal lebih oke sedikit sih sebenarnya kualitas videonya dari apa yang gue cek. Jadi ya antara dua itu aman. Yang kedua sama yang ketiga itu lupain aja sih. Menurut gua nggak gitu worth it dibanding sama yang pertama. Dan untuk headset ini sih it works. Kualitas suaranya oke sih sebenarnya to be honest. Tapi gua pribadi sih nggak bakal beli sih. Dan gue juga ngerasa ini harganya agak sedikit kemahalan ya. Ini di 500-an ribu loh. Unless mungkin kalian kerja di call center dan maybe, yes, boleh-boleh aja. Tapi kalau kalian cuma mau pakai headset untuk video call gitu, pakai headset bawaan dari HP aja sih. Gue juga selalu pakai ini gitu. Dan ini udah cukup banget. Oke, that's it. Dan banyak juga dari kalian yang request untuk bikin video kayak gini tapi versi keyboard. Jadi cobain keyboard dari paling murah sampai paling mahal. Dan itu coming soon. Jadi stay tune, subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.